Kembali berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Keberagaman ritus leluhur yang diwarisi Krama Bali masih dilestarikan dengan kuat di masing-masing wilayah. Kekayaan budaya menjadi identitas dalam proses peradaban kehidupan hingga saat ini masih bisa dijumpai. Di Bali sendiri, selain tradisi sakral, setiap desa adat di Bali juga mewarisi dreste dalam menjalankan ritual atau upacara keagamaan. Salah satunya ritus pitrayatnya yakni pengabenan. Seperti yang masih bisa ditemukan di Desa Adat Nyanglan, Kecamatan Banjarakan, Klungkung, dan Desa Nyanglan Kaje, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Secara geografi, Desa Adat Nyanglan pada sisi utara berbatasan dengan Desa Bangbang, sisi barat berbatasan dengan Desa Undisan, pada sisi selatan berbatasan dengan Desa Timuhun, dan sisi timur berbatasan langsung dengan Sungai Bubuh. Terkait jumlah kakak adat, Desa Nyanglan Kaje terdiri dari 331 kakak adat dan Nyanglan Klod terdiri dari lebih dari 400 kakak adat. Mata pencaharian masyarakat didominasi sebagai petani dan pembuat kuliner olahan kacang yang sudah terkenal hingga keluar daerah. Bende Segede Desa Adat Nyanglan, Jero Mangku, Nengah Suwande menjelaskan, selain berada dalam dua wilayah pemerintahan yang berbeda yakni Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli, karena berada di wilayah perbatasan, Desa Adat Nyanglan juga memiliki keunikan dalam pelaksanaan ritual yang menarik untuk diketahui, yaitu prosesi ngaben masal Sawe Prenawe dan Atma Wedana. Prosesi ini digelar setiap 4-5 tahun sekali dengan menyatukan krama dari 2 kabupaten, 2 desa adat dan 3 banjar yang berasal dari satu setre yang sama. Desa Nyanglan terdiri dari 3 banjar adat. 1 Banjar Nyanglan Kaje, wilayah Kabupaten Bangli. 2 Banjar Nyanglan Tengah dan Banjar Nyanglan Klod, wilayah Kabupaten Klungkung. Terjalin dalam satu desa adat, yang dulu Desa Pekraman Adat Nyanglan. Terus dalam upacara yadnya sehari-hari itu selalu mengadakan hubungan terjalin erat Nyanglan Kaje, Nyanglan Tengah demi persatuan dan kesatuan Desa Nyanglan. Sebagai upaya menyelenggarakan kehidupan Krama Bali dalam menguatkan nilai-nilai budaya, Desa Adat Nyanglan terus berbenah yang difokuskan serta memperkokoh kegiatan adat dan upacara agama. Jika sebelumnya pelaksanaan tradisi ngaben pitrayatnya dilaksanakan dalam kurun waktu yang berbeda antara Desa Nyanglan Kaje dan Nyanglan Klod, namun berlandaskan tujuan untuk memupuk rasa persatuan antar krama dua wilayah berbeda tersebut, terlebih setre dan pura Trikayangan menjadi satu kesatuan. Maka setelah melakukan rapat dan mendapat persetujuan dari krama kedua desa, diputuskan pelaksanaan pitrayatnya yakni pengabenan untuk pertama kalinya dilaksanakan secara serentak dalam waktu bersamaan dan mendapat sambutan positif dari masyarakat, sehingga ngaben tahun 2022 dilaksanakan secara bersama. Namun petak Desa Nyanglan Kaje dan Desa Nyanglan Klod dibangun dalam 2 tempat. Selanjutnya terkait proses persiapan ngaben telah dimulai sejak Hari Raya Galungan dan Kuningan, yakni dengan melaksanakan gotong royong di wewidangan pura oleh krama, dilanjutkan dengan melakukan sangkep. Hal ini penting dilakukan untuk menyamakan persepsi. Nah, awalnya sebelum saya dulu selalu acara pitrayatnya utawa ngaben berbeda waktu 1 tahun. Misalnya sekarang Nyanglan Kaje, tahun depan Nyanglan Klod. Itu saya rasa perlu untuk persatuan dan kesatuan itu selalu berpupuk, karena setre jadi satu, pura Kayangan 3 juga satu. Alangkah baiknya kita satukan, samakan acara pengabenan ini. Jadi mulai sekarang dan selanjutnya 5 tahun berikutnya, mudah-mudahan walaupun tidak nanti saya melanjutkan ini, akan berkelanjutan bahwa acara ngaben ini selalu bersama-sama. Uniknya ini
2 wilayah kabupaten, 1 desa adat. Untuk sawo tahun ini, jadi kalau tidak salah kami sampaikan untuk Nyanglan Kajo sawonya 31, kemudian untuk Klodan 36, kemudian itu yang Ngaben, kemudian yang Pengerorasan kalau tidak salah 88. Nyanglan Kajo dan Nyanglan Klod jadi 1 sekalian dikuput oleh Sulinge Belanda. Sarang sami niki sana benda pikir. Tradisi ngaben di Desa Adat Nyanglan dirangkaikan dengan melaksanakan matur piuni, kemudian dilanjutkan dengan prosesi ngangkit tulang, yakni setelah kuburan dibongkar. Kemudian tulang atau semua bagian tubuh sawo yang dikubur diambil dan dikumpulkan. Ritual ngangkit atau ngebet tulang atau menggali kuburan yang dilaksanakan beberapa hari sebelum proses ngaben menjadi menarik serta syarat mistis. Mengingat dalam ritual tersebut, krama yang memiliki sawo yang masih dikubur akan digali sebelum ditempatkan di bade atau tempat pembakaran. Pada umumnya, proses ngangkit hanya dilakukan dengan mengambil sejumput tanah kuburan saja. Bendese Gede Desa Adat Nyanglan Jero Mangku Nengasuande juga menjelaskan, setelah diambil tulang-tulang yang menjadi serpihan kemudian dikumpulkan dan selanjutnya akan dibakar kembali bersama tulang yang lain saat proses ngaben berlangsung. Tulang-tulang yang sudah digali semuanya diletakkan di tempat khusus yang sudah dibuatkan sebelumnya di setre. Sementara untuk pelaksanaan puncak acara yakni pengabenan menggunakan sarana 3 bade besar yang dipersiapkan untuk mengusung seluruh alang-alang yang disimbolkan sebagai tulang. Untuk selanjutnya sesampainya di setre digantikan dengan tulang yang asli, kemudian dipindahkan ke kotak tempat pembakaran. Hal ini pun telah menjadi ritus adat yang sudah dilaksanakan sejak dahulu, sehingga masih diwariskan sampai saat ini. Tujuannya selain melestarikan kearifan lokal dan kekhasan masing-masing desa adat, prosesi tersebut juga merupakan bagian dari membayar hutang atau bentuk bakti kepada leluhur dari krama yang memiliki sawo. Mengenai keberadaan sawo yang diangkit atau digali pada prosesi tersebut berasal dari krama yang masuk wilayah Banjar Tengah dan Kelod, yakni yang masuk wilayah Klumpung, dan krama dari Banjar Kaje yakni Desa Nyanglan Kaje yang masuk ke dalam wilayah Bangli. Untuk pertama kalinya pelaksanaan ngaben massal dari 3 Banjar ini dilaksanakan secara bersamaan. Hal ini mempertimbangkan untuk tujuan semakin menyatukan dan mempererat tali persaudaraan ketiga Banjar supaya terjalin kesatuan, keharmonisan meski berada di wilayah pemerintahan yang berbeda, yakni Kabupaten Klungkung dan Bangli. Terlebih setiap proses upacara adat lainnya seperti pelaksanaan puja wali atau piodalan di Pura Kayangan 3, Pura Kayangan Desa diselenggarakan secara bersama-sama. Melalui pelaksanaan upacara adat dari budaya yang telah mengakar kuat setiap krama, meskipun mempunyai perbedaan wilayah, diharapkan seluruh krama menjadi satu kesatuan, rukun dan harmonis secara adat. Mopiuning nunas istilahnya di depan pura dalam di ajang utara dalam Prajepati, kemudian istilahnya ngening bagi yang wanita utawi yang istri-istri ngening ke beji, kemudian yang lanang-lanang yang laki-laki ke setre, istilahnya ngangkit, jadi untuk diproses lebih lanjut. Kemudian nantinya menek beyo istilahnya ada mersihin di suang-suang tempat, habis mersihin nar pane istilahnya. Kalau proses yang ngangkit, jadi tradisi dari dulu sudah berjalan, jadi sarana-sarana itu ya seperti ember, kemudian air, kemudian ada alat tradisional berupa itu tempat untuk penempatan tulang-tulang itu nantinya akan dibawa ke tempat yang sudah sediakan. Gitu. Tradisi ngaben yang menyertakan krama dari kedua wilayah kabupaten dan 2 desa adat tersebut selanjutnya dirangkaikan dengan membukur.
Nantinya memukur juga diikuti dengan proses metatah massal serta ritual manusiatnya lainnya seperti 3 oton dan 3 bulan anak. Pada umumnya upacara ini dilakukan bagi krama yang sudah dewasa, namun belum sempat melaksanakan upacara tersebut karena keterbatasan biaya. Pelaksanaan tradisi ngaben unik mendapat urunan dari krama Nyanglan Kelodan, yakni masing-masing sawe sebesar 5 juta rupiah dan Nyanglan Kaje urunan 10 juta rupiah setiap sawe. Namun ada juga selain itu terkait biaya dibantu dari krama yang mengaturkan dana punia baik berupa uang maupun babi. Sehingga tradisi ngaben massal yang dilaksanakan secara bersama juga menjadi solusi untuk meringankan beban masyarakat dari biaya upacara ngaben yang sangat besar. Fitrayatnya adalah salah satu bentuk pelaksanaan yatnya yang merupakan simbol korban suci tulus ikhlas kepada leluhur. Salah satu implementasinya dengan melaksanakan ritus pengabenan. Pelaksanaan ngaben ini dilakukan bertujuan untuk mempercepat pengembalian unsur-unsur pancamabuta ke asalnya atau ke sumbernya masing-masing. Pelaksanaan yatnya sangat penting untuk menyeimbangkan perputaran siklus di dalam kehidupan umat Hindu. Oleh karena itu, umat Hindu diwajibkan melaksanakan yatnya di dalam kehidupannya. Dalam upaya mempertahankan kelestariannya, tentu hal ini perlu menyertakan partisipasi dan peran aktif dari berbagai pihak, baik warga, desa, maupun pemerintah melalui berbagai kebijakan dan bantuan yang dapat diberikan. Jadi harapan kepada pemerintah biar mampu pemerintah 2 wilayah Bangli dan Kelungkung untuk mengayomi masyarakat kami Nyanglan yang 2 wilayah ini jadi satu kesatuan di desa Nyanglan. Ritus budaya dan adat unik dan masyarakat yang ada di dalamnya merupakan ciri khas desa adat Nyanglan. Selain bertujuan melestarikan warisan leluhur agar terus terjaga, juga sebagai upaya memperkokoh rasa persatuan dan kerukunan antar kerabat. Hal tersebut bermuara pada penguatan jati diri masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Kramo Bali dalam visi pembangunan Bali sebagai pelaksanaan pembangunan semesta berencana. Tentu penguatan budaya dan masyarakat di desa adat Nyanglan telah sesuai dengan arah kebijakan dan program pemerintah Provinsi Bali yakni Nangun Sat Kerti Loka Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Kramo Bali yang sejahtera dan bahagia sekali sekala menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasar nilai-nilai Trihitakarana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti.